Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memilih salah satu murid yaitu untuk memimpin pelajaran hari ini, yaitu Tiwi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ica hadir. Vina Hadir. Tiwi Hadir, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat pelajaran hari ini. Siapa di antara kalian yang pernah merasa lelah dalam beraktivitas? Saya. Menurut kalian, apakah penyebab tubuh kita merasa lelah? Karena kekurangan energi, Ibu. Betul sekali. Energi itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Ini Ibu akan membahas tentang katabolisme, yaitu proses pembentukan energi dalam tubuh makhluk hidup. Ibu akan memaparkan PPT tersebut. Judulnya itu katabolisme, yaitu proses pembentukan energi dalam tubuh makhluk hidup. Tujuannya itu menjelaskan pengertian katabolisme. Yang kedua itu mengidentifikasi tahapan respirasi seluler. Yang ketiga itu ada menganalisis proses pembentukan energi atau ATP. Yang keempat itu membedakan respirasi aerob dan anaerob. Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian, yaitu dari mana tubuh kita mendapatkan energi? Dari makanan yang kita makan, Bu. Ibu akan memperlihatkan video tentang proses respirasi seluler untuk memahami tahapan katabolisme. Silakan kalian lihat video tersebut. How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the two 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistants. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the lungs. Cellular respiration involves each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle.
Here, a single CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called the cyclomolecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to proteins in the chain pump hydrogen ions across the membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane from acceptor, by accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule that enter the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be defined through the receptor in the electron transport chain, and carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal, and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Setelah melihat video yang tadi, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang video yang tadi itu. Ya, mengapa kita merasa lelah ketika kekurangan oksigen? Karena energi yang dihasilkan tubuh itu menjadi berkurang, Ibu. Tepat sekali. Katabolisme itu adalah proses metabolisme yang terjadi dalam sel makhluk hidup berupa pemecahan molekul kompleks seperti karbohidrat atau glukosa, lemak dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini disertai dengan pelepasan energi yang kemudian disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat, sumber energi utama bagi sel. Katabolisme ini berlangsung melalui beberapa tahapan, terutama dalam respirasi seluler, yaitu glikolisis di sitoplasma, siklus Krebs di mitokondria, dan rantai transport elektron yang menghasilkan energi terbesar. Proses ini sangat penting karena menyediakan energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas kehidupan seperti bergerak, berpikir, dan menjaga fungsi organ tubuh. Bu, jadi katabolisme itu sangat penting bagi tubuh kita ya, Ibu. Benar sekali, karena tanpa energi itu tubuh kita tidak beraktivitas. Proses katabolisme itu tahapannya itu tahapan respirasi selulernya itu ada 4. Yang pertama itu glikolisis. Yang pertama itu terjadi di sitoplasma. Glukosa menjadi 2 pirufat. Yang ketiga itu menghasilkan 2 ATP. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif. Itu pirufat menjadi asetil CoA. Yang ketiga siklus Krebs. Siklus Krebs itu terjadi di mitokondria dan menghasilkan NADH dan FADH2. Yang keempat itu transport elektron, menghasilkan ATP terbanyak dan membutuhkan oksigen. Tahapan mana yang menghasilkan energi paling besar, Ibu? Rantai transport elektron, Ica. Baik, Ibu akan mengajak kalian main game. Nanti Ibu akan ngirim linknya ke Ica. Nanti Ica ngirim ke yang lain ya. Baik, oke, Ibu. Siap. Ibu sudah mengirim linknya ke Ica. Ica silakan ngirim ke lainnya. Ya sudah, dikerjakan sekarang. Sudah, Ibu. Setelah bermain, Ibu akan mengasih LKPD ke kalian. Silahkan. Ini LKPD-nya. Silahkan diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan diskusikan tahapan katabolisme dan hasil energi yang
dihasilkan ya. Ya. Berarti siklus Krebs itu terjadi di mitochondria. Lanjutkan ya. Berarti kalau yang ini bukan terjadi kan sitoplasma. Yang mana, Fir? Apa mana? Lanjutkan ya. Glikolisis. Oh, terjadi di sitoplasma. Sudah Ibu. Apa yang dimaksud dengan katabolisme? Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan energi. Sebutkan salah satu tahapan katabolisme. Siapa yang mau jawab? Glikolisis, Bu. Bagus, benar sekali. Aku akan menanyakan refleksi materi hari ini tentang katabolisme. Yang pertama itu apa yang sudah yang sudah kalian pahami tentang katabolisme? Saya akan menjawab. Katabolisme adalah proses pemecahan zat kompleks menjadi sederhana untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua, bagian mana yang masih sulit saya Ibu? Yaitu dari memahami detail tahapan seperti glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang ketiga, bagaimana materi ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Membantu memahami bagaimana tubuh mendapatkan energi dari makanan untuk beraktivitas sehari-hari. Baik, bagus sekali. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari katabolisme ini? Bu. Di sini katabolisme ini adalah proses pengairan molekul kompleks menjadi sederhana untuk menghasilkan sebuah energi. Bagus. Baik, kesimpulan hari ini tentang materi katabolisme yaitu merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terdiri dari beberapa tahapan seperti glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Energi yang dihasilkan dari proses tersebut disimpan dalam bentuk ATP sebagai sumber energi utama bagi sel. Oleh karena itu, katabolisme memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas dan menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Baik, dari pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.